Halo sahabat data, mari kita berkenalan lebih dalam dengan salah satu indikator makroekonomi yaitu inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum pada suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Inflasi mencerminkan penurunan daya beli uang yang berarti uang yang kita miliki akan lebih sedikit kemampuannya untuk membeli barang dan jasa. Inflasi dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain yang pertama, permintaan yang meningkat. Permintaan yang meningkat berasal dari peningkatan permintaan konsumsi. Ketika permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa melebihi kapasitas produksi atau stok yang ada, maka harga akan cenderung naik. Peningkatan permintaan ini dapat terjadi karena kenaikan pendapatan masyarakat, adanya kebijakan yang mendorong konsumsi, atau pertumbuhan ekonomi yang pesat. Yang kedua, kenaikan harga bahan pokok. Kenaikan harga bahan baku dan energi serta kenaikan upah juga dapat mendorong inflasi. Bahan baku seperti minyak, gas, dan bahan makanan utama dapat mempengaruhi harga secara keseluruhan. Kenaikan harga energi atau transportasi menyebabkan biaya produksi meningkat dan kemudian terdampak pada konsumen dalam bentuk harga barang jadi yang lebih tinggi. Yang ketiga, gangguan pada pasokan barang. Gangguan pada pasokan yang dapat mempengaruhi inflasi contohnya adalah cuaca ekstrim dan bencana alam. Kekurangan pasokan barang tertentu akan menyebabkan harga barang tersebut naik. Ketidakstabilan politik atau sosial juga dapat menyebabkan inflasi, misalnya ketegangan politik atau kerusuhan sosial yang mengganggu distribusi barang atau pasar. Yang keempat, fluktuasi nilai tukar mata uang. Fluktuasi nilai tukar atau depresiasi mata uang berpengaruh terhadap inflasi. Jika nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, misalnya dolar, melemah, harga barang-barang impor akan meningkat. Kenaikan harga barang impor ini akan mempengaruhi harga barang domestik, terutama jika barang impor tersebut merupakan bahan baku atau barang konsumsi penting. Yang kelima, ekspektasi inflasi. Ekspektasi inflasi yang dimaksud adalah persepsi masyarakat tentang inflasi. Apabila masyarakat memperkirakan harga akan terus naik, mereka cenderung membeli barang lebih banyak atau menimbun barang. Hal ini bisa memicu kenaikan harga lebih lanjut. Selanjutnya yang keenam, kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter dan fiskal ini dibuat oleh pemerintah. Kebijakan moneter seperti perubahan suku bunga dan kebijakan fiskal seperti pengeluaran pemerintah dan pajak dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Misalnya jika pemerintah meningkatkan pengeluaran atau memberikan stimulus ekonomi, ini dapat mendorong permintaan dan menyebabkan inflasi. Selanjutnya, mari kita simak bersama inflasi yang terjadi di Kabupaten Tabalong oleh Kepala BPS Kabupaten Tabalong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak dan Ibu yang menyaksikan rilis inflasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong. Terima kasih telah bergabung di acara rilis berita resmi statistik pada hari ini Senin, 2 Maret tahun 2026. Pada siang hari ini, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong akan menyampaikan rilis mengenai inflasi dan indeks harga konsumen bulan Februari tahun 2026. Bapak Ibu sekalian, pada Februari 2026, Tanjung terjadi inflasi sebesar 1,34% secara bulanan atau month-to-month. Angka ini lebih tinggi dibandingkan bulan lalu yang sebesar 0,81%. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan indeks harga konsumen dari 110,51 pada Januari 2026 menjadi 111,99 pada Februari 2026. Semua kelompok pengeluaran menyumbangkan andil inflasi bulanan pada bulan Februari ini. Andil terbesar berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi sebesar 7,14% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,79%. Komoditas utama penyumbang inflasi di kelompok ini adalah emas perhiasan dengan andil sebesar 0,81%. Selanjutnya kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga mengalami inflasi sebesar 1,93% dengan andil sebesar 0,57%. Komoditas penyumbang inflasi di kelompok ini adalah daging ayam ras dengan andil 0,21%. Selanjutnya, kelompok pakaian dan alas kaki juga mengalami inflasi sebesar 0,72% dengan andil 0,03%. Komoditas penyumbang inflasi pada kelompok ini adalah utamanya
Baju muslim wanita dengan inflasi 2,9% dengan andil 0,01%. Selanjutnya, kita beralih pada tingkat inflasi tahun ke tahun atau year on year. Inflasi tahun ke tahun Tanjung pada Februari 2026 terhadap Februari 2025 adalah sebesar 6,08%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan inflasi Provinsi Kalimantan Selatan yang sebesar 5,97%. Penyumbang andil inflasi tahunan terbesar masih didominasi oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 40,93% dengan andil inflasi sebesar 3,59%. Komoditas penyumbang utama inflasi adalah emas perhiasan dengan inflasi sebesar 40,93% dengan andil inflasi sebesar 3,59%. Artinya, dari 6,08% inflasi tahun ke tahun, 3,59% disumbangkan oleh emas perhiasan dan sisanya 2,49% disumbangkan oleh kelompok pengeluaran lainnya. Kelompok penyumbang terbesar kedua adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mengalami inflasi sebesar 11,25% dengan andil inflasi sebesar 1,64%. Komoditas penyumbang inflasi terbesarnya adalah tarif listrik dengan inflasi sebesar 98,04% dengan andil inflasi sebesar 1,6%. Selanjutnya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 2,8% dengan andil inflasi sebesar 0,88%. Dengan komoditas penyumbang inflasi terbesar adalah beras dengan andil inflasi sebesar 0,44%, daging ayam ras dengan andil inflasi sebesar 0,1%, dan sigaret kretek mesin dengan andil inflasi 0,07%. Selanjutnya adalah tingkat inflasi tahun kalender atau year to date. Inflasi tahun kalender Tanjung pada Februari 2026 terhadap Desember 2025 adalah sebesar 2,16%. Kelompok pengeluaran penyumbang andil inflasi tahun kalender terbesar berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 13,76% dan dengan andil inflasi sebesar 1,44%. Komoditas penyumbang utama inflasi adalah emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 1,47%. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 2,58% dengan andil inflasi sebesar 0,78%. Komoditas penyumbang utama inflasi adalah beras dengan andil inflasi 0,29% dan daging ayam ras dengan andil inflasi 0,22%. Selanjutnya, kelompok pakaian dan alas kaki mengalami inflasi sebesar 0,65% dengan andil inflasi sebesar 0,02%. Komoditas penyumbang utama inflasi adalah baju muslim wanita dengan andil inflasi sebesar 0,01%. Baiklah, kita masuk ke komoditas yang memberikan andil bulanan Februari 2026, tahun ke tahun, dan tahun kalender. Berikut 5 komoditas pendorong dan penahan inflasi secara bulanan pada bulan Februari 2026. Yang pertama, komoditas utama pendorong adalah emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,81%, daging ayam ras dengan andil inflasi sebesar 0,21%, beras dengan andil inflasi sebesar 0,19%, cabai rawit dengan andil inflasi sebesar 0,09%, ikan nila dengan andil inflasi sebesar 0,06%. Sedangkan komoditas utama penahan inflasi bulanan adalah bawang merah dengan andil inflasi sebesar 0,05%, bensin dengan andil deflasi sebesar 0,04%, tahu mentah dengan andil deflasi sebesar 0,03%, kangkung dengan andil deflasi sebesar 0,02%, sawi hijau dengan andil deflasi sebesar 0,01%. Komoditas yang menjadi penyumbang dan penahan inflasi tahun ke tahun adalah emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 3,59%, tarif listrik dengan andil inflasi sebesar 1,6%, beras dengan andil inflasi sebesar 0,44%, daging ayam ras dengan andil inflasi sebesar 0,1%, sigaret kretek mesin dengan andil inflasi sebesar 0,07%. Sedangkan komoditas penahan adalah bensin dengan andil deflasi sebesar 0,09%, pisang dengan andil deflasi sebesar 0,07%, ikan nila dengan andil deflasi sebesar 0,04%, cabai merah dengan andil deflasi sebesar 0,03%, tahu mentah dengan andil deflasi sebesar 0,03%.
Komoditas yang menjadi penyumbang dan penahan inflasi tahun kalender, yaitu komoditas pendorongnya adalah emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 1,47%, beras dengan andil inflasi sebesar 0,29%, daging ayam ras dengan andil inflasi sebesar 0,22%, ikan nila dengan andil inflasi sebesar 0,06%, ketimun dengan andil inflasi sebesar 0,04%. Komoditas penahan adalah bensin dengan andil deflasi sebesar 0,07%, cabai merah dengan andil deflasi sebesar 0,04%, bawang merah dengan andil deflasi sebesar 0,03%, tahu mentah dengan andil deflasi sebesar 0,03%, dan jagung manis dengan andil deflasi sebesar 0,01%. Inflasi antar kota Februari 2026 dan tahun 2026 di Provinsi Kalimantan Selatan. Yang pertama, Kabupaten Tanah Laut terjadi inflasi secara bulanan sebesar 1,09% dan inflasi tahun ke tahun sebesar 5,24% dengan indeks harga konsumen sebesar 110,90. Kota Baru terjadi inflasi bulanan sebesar 0,60% dan inflasi tahun ke tahun sebesar 6,46% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,12%. Untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah terjadi inflasi secara bulanan sebesar 0,82% dan inflasi tahunan ke tahun sebesar 6,63% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,26. Tanjung terjadi inflasi sebesar 1,34% untuk bulanan dan inflasi tahun ke tahun sebesar 6,08% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,99. Kota Banjarmasin terjadi inflasi bulanan sebesar 0,76% dan inflasi tahun ke tahun sebesar 6% dengan indeks harga konsumen sebesar 112,42. Sementara itu, Kalimantan Selatan terjadi inflasi secara bulanan sebesar 0,86% dan inflasi tahun ke tahun sebesar 5,97% dengan indeks harga konsumen sebesar 112,24. Tingkat inflasi tahun ke tahun tertinggi terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 6,63% dan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Tanah Laut sebesar 5,24%. Bapak Ibu yang kami hormati, informasi lebih lengkap terkait berita resmi statistik bulan ini dapat Bapak Ibu lihat pada tayangan maupun naskah berita resmi statistik yang dapat diunduh melalui tautan yang tertera di layar. Selain itu, Badan Pusat Statistik pada bulan Februari 2026 telah melakukan rilis daerah dalam angka yaitu Tabalong dalam angka tahun 2026. Kami dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong terus berkomitmen menjaga integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka mewujudkan zona integritas. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.